Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sikap kemasyarakatan NU 2, Mabadi Khairul Ummah dan Ukhuwah An-Nadiyah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meisya Dwi Rahmawati dengan NIM 230101657, Prodi PSIK 2023, Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Yang pertama, Mabadi Khairul Ummah. Sejak berdiri pada tahun 1926, NU menempatkan kepentingan masyarakat Islam sebagai orientasi besar gerakannya. Cita-cita tersebut secara sistematik terformulasikan dalam Mabadi Khairul Ummah. Secara etimologi, Mabadi Khairul Ummah terdiri dari 3 kata bahasa Arab. Yang pertama, Mabadi yang artinya landasan, dasar, dan prinsip. Yang kedua, Khaira yang artinya terbaik, ideal. Dan yang ketiga, ummah yang artinya masyarakat dan rakyat. Sedangkan secara epistemologi, Mabadi Khairul Ummah adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengupayakan terbentuknya tatan kehidupan masyarakat yang ideal dan terbaik, yaitu masyarakat yang mampu melaksanakan tugas-tugas amar ma'ruf nahi munkar. Ide NU untuk mewujudkan masyarakat ideal dan terbaik sebenarnya telah diupayakan sejak tahun 1935. Pada saat itu, para tokoh NU berpendapat bahwa proses pembentukan masyarakat yang ideal dan terbaik dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai al-sidik, al-wafa bi al-ahad atau komitmen, dan al-ta'awun. 3 prinsip dasar itu kemudian disebut Mabadi Khairul Ummah dan menjadi program kerja organisasi. Prinsip-prinsip Mabadi Khairul Ummah. Yang pertama, al-sidik, artinya jujur. Prinsip ini mengandung pengertian kejujuran atau kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan. Kejujuran atau kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Al-sidik juga mengandung pemahaman transparansi demi kebaikan bersama, yaitu terbuka kepada orang lain kecuali dalam persoalan krusial yang menuntut untuk dirahasiakan. Sedangkan al-sidik dalam arti kesungguhan mendorong manusia agar serius, profesional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai upaya dan tugas. Yang kedua, al-amanah wal al-wafa bil ahdi. Prinsip ini berasal dari 2 kata, yaitu al-amanah yang artinya beban yang harus dilaksanakan, sedangkan al-wafa bil ahdi berarti pemenuhan atas komitmen. Al-amanah mempunyai kandungan arti lebih luas karena menyangkut pemenuhan semua beban, baik tugas yang terkait dengan perjanjian maupun tidak. Sedangkan al-wafa bil al-ahdi hanya pemenuhan tugas yang terkait dengan perjanjian. Secara keseluruhan, prinsip ini mengandung pengertian dapat dipercaya, setia, dan pemenuhan komitmen. Maka, manusia dituntut untuk menjadi pribadi yang setia, patuh, dan taat kepada Allah dan penguasa. Artinya, seorang harus melakukan pemihakan terhadap Allah, Rasulullah, dan penguasa yang baik dan adil. Kepercayaan membutuhkan, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Dalam Quran Surat Al-Nisa ayat 58. Yang ketiga, al-adl adalah yang artinya keadilan. Prinsip keadilan mengandung pengertian objektif, proporsional, dan taat asas. Prinsip keadilan ini mendorong setiap manusia untuk berpergian kepada kebenaran objektif dan bertindak proporsional. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari keperbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Yang keempat, al-ta'awun, yang artinya tolong-menolong. Prinsip ini mengandung pengertian tolong-menolong, setia kawan, dan gotong royong dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip al-ta'awun menjunjung tinggi sikap solidaritas sesama manusia dan berinteraksi bahu-membahu dalam hal kebaikan, baik bersifat material maupun spiritual. Allah berfirman yang artinya, "Dan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang kelima, al-istiqomah,
yang artinya kesinambungan, keberlanjutan, dan kontinuitas. Prinsip ini mendorong manusia untuk kukuh dalam memegang ketentuan Allah, Rasul-Nya, para salaf, al-salih, dan aturan yang telah disepakati bersama. Di samping itu, prinsip al-istiqomah mengandung spirit kontinuitas, progresivitas, dan anti kejumudan. Sehingga al-istiqomah dapat menjamin kontinuitas sebuah proses sampai pada titik kemajuan peradaban manusia. 5 prinsip Mabadi Khairul Ummah di atas merupakan metodologi khas ulama pesantren. Hal ini tentu bagian dari watak otentik NU yang selalu dipandang mempunyai irama dan tempo perubahan sendiri. Mabadi Khairul Ummah merupakan jalan panjang bagi terwujudnya obsesi warga Nahdliyin untuk menjadi umat terbaik yang dapat berperan positif di tengah-tengah masyarakatnya. Selanjutnya, ukhuwah Nahdliyah. Spesifikasi kaum Nahdliyin yang sangat menonjol adalah sikap kebersamaannya yang tinggi dengan masyarakat di sekelilingnya. Kaum Nahdliyin mampu menempatkan manusia pada kedudukan yang sama di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dalam Quran Surat Al-Hujarat ayat 31. Secara etimologi, ukhuwah Nahdliyah berasal dari dua kata bahasa Arab. Ukhuwah yang artinya persaudaraan, Nahdliyah yang artinya perspektif kelompok NU. Secara epistemologi, ukhuwah Nahdliyah adalah formulasi sikap persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau satu kelompok pada kelompok lain dalam interaksi sosial yang menjunjung tinggi nilai agama, tradisi, dan sejarah bangsa yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesejatian ukhuwah Nahdliyah akan semakin meneguhkan dan meningkatkan kualitas kaum Nahdliyin serta makin meningkatkan kontribusi terbaiknya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep-konsep persaudaraan dalam perspektif kaum Nahdliyin. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antara pemeluk agama Islam. Menurut Kiai Haji Mursyid Muzadi, NU berpandangan bahwa kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh ikatan kesamaan agama, bangsa, negara, dan kejadian manusia. Ukhuwah Islamiyah adalah upaya menumbuh kembangkan persaudaraan dengan berlandaskan kepada kesamaan akidah atau agama. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan antara sesama bangsa. Tata hubungan ukhuwah watoniyah menyangkut hal-hal yang bersifat sosial budaya. Ukhuwah watoniyah merupakan spirit bagi kesejahteraan kehidupan bersama serta instrumen penting bagi proses kesadaran sebuah bangsa dalam mewujudkan kesamaan derajat dan tanggung jawab. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Manusia mempunyai motivasi dalam menciptakan iklim persaudaraan hakiki yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal. Ukhuwah Insaniyah bersifat solidaritas kemanusiaan. Para ulama pesantren pendiri NU mempunyai visi dan misi serta strategi gerakan kultural, yaitu menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kondisi dan dinamika kehidupan. Prinsip dasar, kaidah, tradisi, dan metode keilmuan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini telah memperteguh kaum Nahdliyin dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, baik dalam relasi manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan alam semesta. Hubungan tersebut dibangun dalam suatu sistem kehidupan yang menjamin tegaknya moralitas keagamaan dan martabat kemanusiaan
serta tegaknya jiwa dan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu saja sedikit penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.